Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk teman-teman semua. Di sini saya Ainalam Dafiq dengan NIM 22061110659 dari kelas Agroteknologi A angkatan 2022 Universitas Riau akan melakukan podcast dengan rekan-rekan saya juga dari Agroteknologi 22 Unri mengenai sharing pengalaman mahasiswa baru di jurusan agroteknologi. Nah, jadi di sini saya ditemani rekan-rekan saya yaitu Bang Muyi. Apa kamera Bang Muyi? Oke, dan sini ada saudara Pandia Said. Hai. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah mau menemani saya untuk melakukan video podcast kali ini. Nah, langsung aja nih. Kenapa memilih jurusan agroteknologi? Kenapa nggak jurusan lain gitu? Ya, pertama awalnya itu saya sudah hobi yang namanya menanam. Soalnya saya yang di rumah saya itu sendiri banyak kebun, lahan-lahan yang luas, jadi sehingga saya menjadi hobi menanam itu, dan kadang berhasil atau tidaknya itu juga ya sebagai tantangan saya. Makanya saya di sini menjadi agroteknologi untuk membuat luas lagi tentang pendidikan ini gimana gitu. Baik, jadi dari hobi ya teman-teman. Untuk Bang Muyi, kenapa memilih jurusan agroteknologi? Ya, alasan saya hampir sama dengan saudara Said, yaitu awalnya dari hobi. Karena saya melihat sendiri dari tanaman yang saya tanam itu banyak diserang oleh hama dan saya sendiri tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, di jurusan agroteknologi saya lebih ingin tahu bagaimana sih cara menanam dengan benar itu, cara mengatasi hama dan sebagainya. Oke, baik. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya nih, kan saya sudah tahu lah ya kayak mana tradisinya kan kalau menurut pendapat saya. Nah, saya ingin tahu nih menurut pendapat, ganti lagi ya Bang Muyi ya. Menurut pendapat Bang Muyi ini, ada nggak tradisi atau mungkin aturan-aturan baru yang sebelumnya tidak ada di siswa, lalu ketika berpindah ke jadi mahasiswa, ada nggak tradisi baru atau aturan baru di dunia perkuliahan? Nah, yang pertama itu yang terasa itu ya sopan santun, dimana menurut saya itu cukup terasa ya, karena menurut saya juga itu juga berguna dalam dunia perkuliahan, khususnya dalam membantu kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan bantuan dari senior-senior atau sebagainya. Untuk saudara Said, apa nggak ada tradisi atau mungkin aturan-aturan yang berbeda dari dunia persekolahan sebelumnya? Ya, mungkin kuliah ini lebih ke menonjolnya ke tugas ya banyaknya. Karena di sini itu memang sangat penting, apalagi kita juga sebagai mahasiswa. Dan juga seperti Bang Muyi tadi, sopan santun ini juga sangat penting kita diajarkan di sini mahasiswa. Bagaimana sopan santun itu kayak gimana, apalagi kita sudah jadi terpelajar di sini ya, bukan siswa lagi. Baik. Nah, lalu selanjutnya nih, ada nggak kegiatan yang belakangan ini rekan-rekan ikutin atau ada organisasi mungkin seperti himpunan mahasiswa? Apakah ada saudara Said? Sejauh ini belum ada, tapi sebelum itu saya ingin masukin organisasi itu. Tapi semenjak saya tahunya betapa banyaknya tugasnya di universitas ini, jadi mahasiswa ini, ya saya berpikir lagi bahwa tidak mengikuti organisasi itu lebih baik. Ya, kalau menurut pendapat Bang Muyi bagaimana? Saya sendiri ada masuk organisasi yaitu HIMA. Menurut saya ya dapat membantu sih dalam dunia perkuliahan. Ya, ada yang masuk himpunan mahasiswa. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, apa pesan rekan-rekan untuk adik-adik yang akan masuk ke dalam dunia perkuliahan pada tahun selanjutnya? Apa pesannya? Untuk mungkin pertama dari Bang Muyi. Pesannya yang pertama, jangan menunda-nunda karena tugas kuliah itu selalu datang hampir tiap hari ya, itu aja. Oke, jadi jangan menunda tugas ya untuk adik-adik yang akan masuk ke perkuliahan. Lalu selanjutnya dari Said, apakah ada pesan? Ya, pokoknya pesan saya untuk camaba, untuk di luar sana ya, bisa membagi waktunya. Jadi kita keteteran walau dilakukan apapun, apalagi yang masuk organisasi ya seperti Bang Muyi ini, kita bisa tahu bagaimana mengatur waktu itu dengan tepat, dan bagaimana juga mengerjakan tugas itu dengan tepat, harus tepat waktu atau gimana pun itu. Pokoknya tugas dan waktu yang dibagi-bagi itu sangat penting, makanya gunakanlah waktu sebaik mungkin. Oke.
Oke, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir juga podcast kita pada kali ini. Nah, saya Anyan Dafiq, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan, dan juga terima kasih kepada tamu undangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.